Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Miliun. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi rumput laut menjadi energi listrik yang ramah lingkungan. Oke, ya pertama kita langsung ke latar belakang. Oke, latar belakang yang pertama adalah masalah energi yang global. Nah, masalah energi global ini karena kita masih bergantung pada energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, proses pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca terutama karbon dioksida CO2 yang memicu pemanasan global. Nah, selain itu ada populasi lingkungan, sumber daya terbatas dan ketahanan energi terancam. Lalu yang kedua adalah potensi energi lautan. Nah, ini dia. Lautan memiliki potensi besar sebagai sumber daya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan termasuk rumput laut. Nah, yang merupakan salah satu dari biomasa laut paling melimpah di dunia. Nah, Indonesia dengan garis pantai terpanjang di dunia ya, memiliki keunggulan geografis yang memberikan peluang besar untuk mengoptimalkan sumber daya laut ini. Oke, beberapa alasan mengapa rumput laut menjadi fokus utama adalah ketersediaannya melimpah ya, karena rumput laut tumbuh subur di perairan tropis Indonesia. Lalu kecepatan pertumbuhannya. Nah, rumput laut dapat tumbuh hingga 5 sampai 10 kali lebih cepat dibandingkan tanaman darat. Lalu memanfaatkan multiguna ya, selain digunakan sebagai industri pangan ya atau dan kosmetik, rumput laut kini bisa dieksplorasi untuk produksi energi terbarukan. Oke, yang ketiga adalah rumput laut sebagai solusi. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa rumput laut memiliki potensi besar sebagai energi listrik melalui penerapan teknologi biofotovoltaik. Ya, teknologi ini memanfaatkan proses alami fotosintesis yang terjadi pada alga dalam rumput laut untuk menghasilkan elektron dan kemudian dapat ditangkap dan dikonversi menjadi arus listrik. Nah, proses kerjanya adalah fotosintesis pada rumput laut ya, lalu penggunaan elektroda, kemudian adalah konversi energi. Oke. Lalu nah, ini dia ya peneliti terdahulunya. Di sini saya hanya mengambil 3 ya, saya sudah riset banyak tapi saya masukkan 3 dulu. Jadi yang pertama ada Sweet as promising resource for sustainable biofuel production. Nah, ini pada tahun 2021 ditulis oleh Wade dan kawan-kawan ya, bersumber pada Renewable and Sustainable Energy Review ya, dari jurnal ilmiah ya pastinya. Nah, yang kedua ada potensi rumput laut sebagai sumber energi alternatif tahun 2003 ditulis oleh Novi Saftika ya dari BRIN. Oke, lalu yang terakhir di sini ada energi terbarukan dari biofuel rumput laut menggali potensi hijau di lautan. Nah, ini baru ya 2024 oleh Reza Hermawan dan Dedi Supriyatna. Oke, nanti saya akan tulis linknya di bawah ya, di bagian deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut, tujuan inovasi ini apa sih? Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah menghasilkan sumber energi terbarukan berbasis rumput laut ya. Yang kedua, mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Nah, yang ketiga, memberdayakan masyarakat pesisir melalui peluang ekonomi baru. Nah, yang keempat adalah mengoptimalkan potensi laut untuk memversifikasi energi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknologi. Oke, teknologi biofotovoltaik ini proses utamanya yaitu adalah memanfaatkan rumput laut sebagai biomasa, kemudian fotosintesis dan produksi elektron, kemudian penanganan elektron dan
elektroda. Nah, lalu terakhir adalah mengkonversi menjadi energi. Nah, berikut adalah alurnya ya, bisa dilihat karena data saya. Nah, pertama adalah biomasa rumput laut, kemudian biomasa rumput laut ini digunakan sebagai biomasa utama karena mengandung alga yang memiliki kemampuan fotosintesis. Nah, lalu fotosintesis alga ini, proses fotosintesis terjadi dalam alga yang ada pada rumput laut. Oke, lalu oksidasi air menghasilkan elektron. Nah, dalam proses fotosintesis H2O dioksidasi menghasilkan oksigen dan elektron ya. Elektron ini merupakan kunci untuk menghasilkan energi listrik. Oke. Lalu penangkapan elektron oleh elektroda. Nah, yaitu elektron yang dilepaskan selama fotosintesis ditangkap oleh elektroda dan terdapat dalam panel biofotovoltaik. Nah, elektroda ini berfungsi sebagai penghubung antara biomasa dan sirkuit listrik. Lalu elektron dialiri ke sirkuit. Elektron yang telah ditangkap oleh elektroda dialirkan ke dalam sirkuit listrik di mana arus listrik mulai dihasilkan. Lanjut ke tahapan terakhir adalah arus listriknya, yaitu adalah hasil akhir dari seluruh proses adalah arus listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan energi. Nah, berikut adalah proses pertumbuhan alga ya. Jadi ada 9 atau 10 tahap ya. Nah, ini ya, pertama ada pompa udara, filter udara, manifold, terus yang lampu fluores, lalu tangki udara pendingin, kemudian selang plastik kaku, selang plastik fleksibel, botol soda, dan pengatur waktu. Oke, saya jelaskan satu-satu. Nah, pompa udara digunakan untuk menyuplai oksigen dari karbon dioksida ke dalam sistem. Nah, lalu filter udara, filter ini menyaring udara yang masuk, memastikan udara yang digunakan bersih dan partikel atau kontaminasi yang dapat mengganggu pertumbuhan alga. Lalu manifold mendistribusikan udara dari pompa ke seluruh bagian sistem melalui saluran yang terhubung dengan botol atau tangki. Lalu lampu fluorescent yaitu digunakan sebagai sumber cahaya buatan ya, sumber cahaya buatan untuk mendukung proses fotosintesis alga. Nah, cahaya ini menggantikan sinar matahari untuk memastikan alga tetap tumbuh meski dalam lingkungan tertutup. Lalu tangki utama berpendingin. Nah, tangki utama berpendingin ini berisi medium cairan ya, yang kaya akan nutrisi yang diperlukan alga untuk tumbuh. Lalu selang plastik kaku ini untuk mengalirkan gas dari manifold ya ke tangki utama untuk menyuplai oksigen dan karbon dioksida ke dalam larutan alga. Lalu selang fleksibel digunakan untuk menghubungkan tangki utama dengan botol tambahan. Nah, hal ini memungkinkan transfer alga yang telah tumbuh ke botol berikutnya untuk proses lebih lanjut. Oke, lalu botol soda 2 liter digunakan sebagai tempat penyimpanan alga dalam berbagai tahapan pertumbuhan. Lalu pengatur waktu digunakan untuk mengukur durasi cahaya pada lampu fluorescens. Hal ini memastikan alga dapat siklus pencahayaan yang sesuai untuk mendukung fotosintesis. Nah, lalu alurnya adalah udara dipompa melalui filter dan manifold untuk didistribusikan ke tangki utama dan botol-botol. Lalu cahaya diberikan secara berkala untuk mendukung fotosintesis. Kemudian alga tumbuh di medium cair
yang cahaya nutrisi di tangki utama, kemudian didistribusikan ke botol-botol untuk kontrol lebih lanjut. Nah, lalu yang terakhir adalah timer, memastikan siklus pencahayaan berlangsung sesuai kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan yang optimal si alganya. Oke. Nah, berikut adalah proses produksi energi ya. Nah, ini adalah ada dua, ada proses produksi energi dan juga karakterisasi elektrokimia. Mungkin bisa dilihat. Oke, lalu kita akan lanjut ke proses konversi rumput lautnya. Nah, ini ya, proses transformasinya ya. Yaitu yang pertama ada budidaya rumput laut ya, yaitu dibudidayakan di perairan yang kaya akan nutrisi. Ya, proses ini memanfaatkan sifat cepat tumbuh dan berkelanjutan dari rumput laut. Lalu pengolahan biomasa rumput laut. Setelah dipanen, rumput laut diolah dan untuk menghasilkan biomasa yang siap digunakan sebagai sumber energi. Proses ini meliputi pembersihan, pengeringan, dan pemrosesan agar sesuai dengan teknologi biofotovoltaik. Oke, lalu penggunaan panel biofotovoltaik yaitu adalah rumput laut digunakan dalam panel biofotovoltaik ya. Di sini biomasa rumput laut menjadi bahan utama untuk mengoksidasi air, menghasilkan elektron melalui fotosintesis yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Nah, yang terakhir adalah efisiensi energi. Teknologi ini memanfaatkan prinsip kimia seperti termodinamika dan konservasi energi, memastikan bahwa energi kimia dari biomasa diubah menjadi energi listrik dengan efisiensi tinggi dan tanpa kehilangan energi signifikan. Oke, nah, keunggulan teknologi. Oke, yang pertama adalah ramah lingkungan ya, pasti ya. Proses ini tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara ya. Yang kedua adalah efisiensi energi, memaksimalkan energi kimia dari biomasa rumput laut tanpa kehilangan energi yang signifikan. Ketiga adalah sumber daya yang terbarukan. Nah, rumput laut ini merupakan biomasa yang dapat diperbaharui secara alami ya, karena dia sifatnya cepat tumbuh juga. Nah, lalu analisis kelayakannya. Nah, pertama ada 4, ada teknis, ekonomi, resiko, dan lingkungan. Yang teknis adalah teknologi biofotovoltaik masih memerlukan pengujian optimasi. Jadi masih belum sempurna teknologi ini, tapi sudah bisa digunakan. Lalu ekonomi adalah membutuhkan investasi awal yang besar tapi biaya operasional rendah karena masih tahap riset ya. Lalu risiko ketidakstabilan pasokan rumput laut akibat cuaca ekstrim. Jadi rumput laut tumbuh juga menggunakan cahaya ya pasti ya. Nah, nanti mungkin kita bisa budidaya supaya biar stabil untuk pengolahan rumput lautnya. Oke, lalu lingkungan. Nah, budaya lingkungan rumput laut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem. Jadi tidak hanya kita langsung ambil rumput laut, tapi kita juga membudidayakannya. Oke, lalu proyeksi dampak. Ya, ini hanya bayangan saja. Sosial itu memberikan akses listrik ke daerah terpencil, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Nah, biasanya kan mungkin ada yang belum kenal listrik gitu kan di bagian mungkin sebelah mana gitu. Ini energi ini mungkin bisa membantu sedikit. Lalu lingkungan, mengurangi emisi karbon dan mendukung mitigasi perubahan iklim. Oke, lalu ekonomi, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Oke. Terakhir adalah keberhasilan ya. Indikator keberhasilan yaitu adalah produksi energi yang stabil. Nah, jadi panel biofotovoltaik ini menghasilkan listrik secara konsisten. Jadi enggak menghasilkan terus tidak, menghasilkan terus tidak. Nah, itu kalau stabil seperti itu berarti sudah berhasil. Lalu efisiensi energi yang tinggi. Konversi energi kimia menjadi listrik tanpa kehilangan yang besar. Nah, jadi saat
dikonversi itu energi yang diambil dan yang diterima itu tidak memiliki kehilangan yang besar, berarti ini adalah keberhasilan. Oke, lalu peningkatan pendapat, yaitu masyarakat pesisir dapat memanfaatkan ekonomi dari budidaya rumput laut. Oke, yang terakhir adalah pengurangan emisi adalah kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.